golongan yang kiri yang akan saya bahas, dan golongan yang ketiga yang terdahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jangan lupa mengucap kalimat-kalimat thayyibah sebanyak mungkin supaya ketika teman-teman orang-orang yang datang baru masuk bergabung, mereka membaca tulisan teman-teman mendapat pahala jariah. Ya. Oke? Oke, tadi kita sudah bahas di ayat 40, sekarang ke 41 tentang golongan yang kanan begitu indah. Saya sedikit ulas. Golongan yang kanan adalah orang yang meninggalkan maksiat, orang yang memakai kerudung, yang akan dijadikan bidadari, bidadari yang bermatanya indah, bidadari yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Hah? Umi pintar, kata suamiku. Masya Allah, ucapkan Masya Allah. Dan kalau ibu mau jadi bidadari, jaga seluruh pandangan ibu dari maksiat. Dan bapak, jika bapak mau mendapatkan bidadari yang tidak tersentuh oleh siapapun, jaga pandangan bapak dari yang bukan muhrimnya. Maka ketika kalian ada di golongan yang kanan, dipannya pun terbuat dari emas dan permata, kata surat Al-Waqiah. Di sana akan menerima buah-buahan yang begitu banyak, bahkan pisangnya bersusun-susun. Ini gambaran orang-orang yang ada golongan kanan, kata surat Al-Waqiah. Dan tidak ada pendengaran ucapan dan kata-kata yang membawa fitnah. Kalau di dunia ini teman-teman berakit-rakit dahulu, kalian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walau disakitin bagaimanapun, ganjaran ada dah golongan yang kanan. Dikasih kasur, kasurnya yang terbuat dari emas dan permata. Kasurnya tebal, lembut, empuk. Gambarannya kata surat Al-Waqiah. Kalau pengen metik buah-buahan, buah-buahan itu nggak pernah surut. Dia selalu berbuah, berbuah, berbuah. Karena apa? Kita di sini di dunia bukan cuma sholat fardu, tapi kita melakukan ada sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tahajud, melakukan amalan kebaikan. Kalian tumpukin tuh pahalanya. Nanti di sana tinggal petik seperti buah, yang buahnya nggak pernah surut, selalu berbuah. Mau daging, di sini daging makanannya tunggu bulan Idul Adha, Idul Fitri. Di sana disediain daging sesuai yang kita inginkan. Kalau dalam Al-Waqiah, daging burung. Nikmat ya? Sekarang mungkin disakiti, rasa sakit banget, ya Allah, sakit banget. Ngeselin banget suamiku, ngeselin banget istriku, ngeselin banget anakku. Wasta'inu bis sobri wassalah. Cuma 2 kata itu yang Allah minta. Terima, sabar dan sholat. Terima berarti kita sabar. Dan sholat. Susah untuk jadi orang sabar. Yang berkata susah itu adalah ucapan setan. Saya bisa, saya mampu, pasti Allah akan tolong. Nah itu yang harus terlontar. Ya. Sekarang kita ke ayat 41. Sekarang saya mau cerita tentang golongan yang kiri. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Akan sengsara bagi orang-orang yang termasuk golongan kiri, bukan golongan yang kanan. Karena golongan yang kiri selalu dikatakan apa tadi? Sengsara. Karena dia selalu menyimpang. Allah dia duakan. Waktunya keluar pintu dia nggak pakai kerudung. Waktunya sholat entar-entaran. Bahkan dia tinggalin. Bulan Ramadan puasa dia nggak puasa. Golongan kiri akan sengsara karena dia menyimpang. Akan menerima azab sesuai perilaku waktu dia di dunia. Bagaimana kisahnya? Golongan kiri kata surat Al-Waqiah, fi samumi wa hamim. Mereka berada dalam siksa angin, panas anginnya, air mendidih.
dan mereka akan disiksa dalam pusaran angin. Mau lari kemana? Pusaran angin, Kak. Anginnya panas. Dan orang golongan kiri itu ada di tengah-tengah. Mereka disiksa dalam pusaran angin yang membawa udara yang amat panas hingga membuat seluruh tubuh mereka golongan kiri melepuh saking panasnya. Dan bagi mereka disediakan air minum dari air yang panas yang mendidih sehingga lidah mereka terbakar saat minumnya. Fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum. Silakan Kak, kakak mau share nggak apa-apa. Wa dhillim min yahmum. Kalau golongan kanan, karena dia selalu menjaga rambutnya, menjaga pandangannya, naungannya luas, terbentang, indah. Tapi kalau golongan yang kiri, wa dhillim min yahmum, asap hitam. Jangankan mau melihat, makanya kalau punya mata, pakai matanya buat yang positif. Jangankan mau melihat mencari istri kamu yang indah, gak bisa. Naungan atapnya aja begitu asap warna hitam. Mau cari angin di pusaran, kalian ada di tengah-tengah pusaran api yang begitu berkobar. Pedih golongan yang kiri. Azab bagi golongan kiri, naungan asap hitam dari api neraka. Api neraka, Kak? Asap hitam. Na'udzubillah. Nunggu kapan mau tobat? Sekarang. Gak usah entar-entaran. La baridi wala karim. Udaranya gak sejuk, tidak menyenangkan, gak enak, hawanya gak enak. Maka kenapa ketika siang hari saya anjurkan teman-teman sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, sholat zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Siang-siang disuruh sholat banyak. Kenapa? Karena siang udara yang begitu panas itu hanya ibarat kalau panasnya di api neraka. Di dunia masih ada angin enak. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang melakukan sholat qobliyah zuhur rutin sampai akhir hayatnya, ba'diyah zuhur juga dia laksanakan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi dikatakan udara di golongan yang kanan ini tidak menyejukkan dan tidak menyenangkan. Tuh katanya Kak Reza sambil tap-tap yuk. Kalau di tap-tap emang biar apa ya Kak? Biar rame gitu. Sambil di tap-tap layarnya katanya biar apa? Biar rame Kak Reza. Makasih ya disupport. Oke, kita lanjut. Golongan yang kiri. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu bermewah-mewahan, boros-borosan, tidak ingat fakir miskin, nggak mau sholat, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau jaga wudhunya. Golongan kiri itu mendapatkan azab yang sangat pedih karena sungguh mereka sebelumnya bermewah-mewahan dengan harta yang tidak halal. Harta yang tidak halal. Kak, terima kasih ya di tap-tap layar, Masya Allah Ta'ala. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Karena mereka terus, golongan kiri nih, maksiat lagi, dosa lagi, zinah lagi, gibah lagi, riba lagi. Nggak bisa menjadi diri sendiri, rasa kayak kurang terus. Iri, dengki, marah-marah. Pokoknya dia selalu melakukan amalan-amalan buruk.
nggak mau sabar, maunya emosi aja bawaannya. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ini orang golongan kiri, ini kepo. Dia nanya yang udah jelas-jelas surat Al-Waqiah bakalan dibangkitin. Jawaban pertanyaan di ayat 47 ini ada di surat Al-Qiyamah. Kalian akan dibangkitkan ketika kalian di kuburan, tergantung semua amalan perbuatan kalian. Kalau seandainya di dalam kuburan kalian sudah menjadi tulang belulang, Allah akan bangkitkan, tulang belulang itu dijadikan sempurna, tambah dagingnya. Semua akan dibangkitkan. Kalau dia nggak percaya, golongan kiri, emang iya orang udah jadi tulang bisa dibangkitin lagi? Dia nggak percaya akan kebesaran Allah. Awa abaunal awwalun. Apakah nenek moyang kami pun yang dulu udah pernah meninggal dunia bakalan dibangkitin juga? Mau yang ratusan tahun, yang mau ribuan tahun, akan Allah bangkitkan semuanya tanpa terkecuali. Nanti kalian dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau kalian terasa keringetan, berkucuran air, ada keringat, panas, kalau orang yang beriman tenang dia. Disakitin, dikatain, dihina, dicaci maki, karena di dunia dia bersabar. Di sana dia tenang. Sholatnya sebenar-benarnya sholat, nggak buru-buru, nggak kayak orang mau ambil gaji. Bajunya dia ganti dulu. Dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Qul innal awwalina wal akhirin. Semua, kata Allah, mau yang duluan udah meninggal ataupun yang baru akan meninggal, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka semua benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu, yaitu hari yang sudah kalian ketahui. Sekarang sudah ada gambarannya. Air laut meluap. Itu sudah gambaran kecil, Kak, kata Allah. Gunung sudah pada meletus. Nanti seluruhnya Allah akan guncangkan semuanya. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi pendusta. Kehidupan di akhirat mereka itu sesungguhnya orang-orang yang sesat, berdusta, suka maksiat dan berdusta itu, Kak, dan mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu mendustakan dakwahnya Nabi dalam Al-Quran. Pasti kamu akan memakan buah pohon zakum. Buah pohon zakum yang rasanya sangat pahit, gak enak. Dan kamu akan dipaksa 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah sampai perut kamu penuh. La'akiluna min syajari min zakum. Ini 1 buah itu rasanya pahit. Mulut yang suka ngegibah, mulut yang pernah makan dari yang haram, tobat sekarang. Tobat. Jadi pada kehidupan akhirat sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, mendustakan ayat Allah dan dakwahnya Nabi, dipaksa makan untuk buah zakum itu. Surat Al-Waqiah kapanpun dibaca boleh. Ya, ini kita ngelanjutin ayat yang tadi pagi. Soalnya tadi pagi saya sudah ngebahas dari ayat pertama. Famali'u minhal butun. Lalu kamu akan memenuhi perutmu dengan buah zakum sampai kamu terasa, karena rasanya pahit. Kalau di sini disakitin, sabar ya. Kalau di sini dihina, sabar ya. Yuk kita ngambil air wudhu supaya kita lebih tenang. Nanti ganjarannya di akhirat ya surga. Kalau di sini kakak disakitin tapi kakak balas dendam, ya udah kamu samanya. Kamu akan dikasih makanan sampai perut kamu penuh. Tadi pagi saya mulai dari jam 4 lewat, Kak. Saya nongkrong. Fasyaribuna syurbal him. Lalu penawar buah zakum tadi
Kamu akan meminum air yang sangat panas. Karena saking dahaga yang sangat mencekik, gak enak rasanya. Kamu akan minum air panas itu seperti unta yang sangat kehausan. Kamu akan tetap minum. Lidah kamu julurkan. Hidangan itu sangat menyakitkan. Yang sudah disediakan bagi orang-orang yang ingkar dan suka berbuat maksiat. Itulah balasannya. Ini Al-Quran ya kak, gak ada keraguan di dalam Al-Quran. Fasyaribuna syurbal him, bagaikan unta yang dia minum, haus, minta air, karena dia sudah dikelilingi dengan pusaran api neraka. Bahkan asapnya warnanya hitam. Mau lari kemana? Gak ada akan pertolongan, gak bisa. Karena perut kamu selalu makan dari yang haram, kamu gak mau berbagi kepada orang lain, dikasih zakum yang sangat pahit sampai penuh di perut kamu, sampai akhirnya tercekik ke sini penuh. Setelah itu kamu akan haus minum seperti unta yang sedang kehausan di padang mahsyar yang gak ada air sama sekali, tetap diminum. Hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah hidangan untuk mereka golongan kiri pada hari pembalasan. Kalau sekarang ada yang mengajak kamu, yuk maksiat, yuk zina, yuk ngegibah, yuk tinggalkan. Kamu bayangkan golongan kiri wafat dalam keadaan golongan kiri, na'udzubillah. Nahnu khalaqna falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan, kata Al-Quran? Kenapa masih nggak percaya juga? Padahal Allah sudah kasih semua. Dikasih lihat semuanya, mulai dari langit, bumi dalam Al-Quran. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu, hai para laki-laki, memperhatikan pancaran atau spare titik-titik makmu dibuang ke perempuan mana? Ke istrimu yang halal? Atau kamu buang ke tempat lain? Itu kan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kamu mau dapat bidadari, ya kamu harus jaga gantungan kuncimu buat istrimu. Begitu pula dengan istri. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakannya atau kami penciptanya? Maka adakah kamu perhatikan, wahai manusia yang ingkar, tentang benih manusia yang kamu pancarkan, kamu buang kemana? Masya Allah ta'ala kak. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami tidak lemah. Hai orang-orang yang menangisi orang-orang yang sudah meninggal, boleh, jangan berlebihan. Karena Allah sudah tetapkan dan Allah maha sayang kepada hambanya untuk tidak terus melakukan maksiat, maka aku ambil aja saat ini juga. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Untuk mengubah bentuk kamu di hari kiamat dan mendapatkan dan menciptakan kamu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ketika kamu di dalam kubur, hari kebangkitan kamu akan dibangkitkan. Allah sempurnakan mulai dari jemari, ditambah dagingnya, seperti kamu pada awal kehidupan. Kamu lahir dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, meninggal pun dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, hanya dibalut dengan kain putih untuk menutupi aurat karena untuk meninggal orang. Walaqad alimtum nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mau mengambil pelajaran? Bayangkan di dalam perut, di dalam rahim seorang ibu, ada tulang belulang yang begitu dikeluarkan? Tidak ada. Begitu kamu dikeluarkan, menjadi tulang belulang, tak, 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 begitu. Nanti kamu akan diperlihatkan bagaimana cara Allah menciptakan kamu fi awwali marrah. Saya pernah melihat orang melahirkan 2 kali. Jadi saya tahu yang tadinya itu di dalam daging gak ada tulangnya, begitu keluar, krak, 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 kayak gitu. Ketika saya lagi nolongin orang,
bidannya lagi sholat. Saya melihat dengan mata kepala saya, Masya Allah, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Dengan segala firman-Nya, Masya Allah Ta'ala. Kalau mohon perlindungan kepada Allah dengan sholat tahajud, maka rumah tanggamu Allah yang akan jaga. Kalau takut istrimu, suamimu diambil sama pelakor, pebinor, tahajud aja. Dekatkan diri sama Allah. Karena suami kamu, istri kamu adalah hambanya Allah. Serahkan hambanya Allah kepada yang penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aitum ma tahruthun. Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam, wahai laki-laki? Kalaupun kamu sudah cerai dengan istri kamu, kamu harus tetap menafkahi anakmu. Kalau istrimu tidak wajib, karena sudah cerai. Sampai dia pendidikan dan besar, terus kamu tinggal tanggung jawab. Kamu akan dimintai pertanggungjawabanmu, wahai laki-laki. Jangan sembarang menanam benih. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Ini untuk pengingkar tentang benih yang kamu tanam di dalam ladang. Insyaallah ta'ala, Kak. Lau nasya'u la ja'alnahu taman fazaltum tafakkahun. Seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikan kalian semua hancur saat ini juga, sehingga kamu menjadi heran dan tercengang. Tapi Allah mengulur-ulur. Tunggu, karena masih ada hambaku yang berbuat maksiat, biar dia taubat dulu. Bisa jadi doa dari istrinya, dapat hidayah buat suaminya mau sholat, dapat hidayah buat anaknya, terus diulur. Tapi kadang orang diulur-ulur berpikir, oh Allah masih ngasih saya napas, ntar aja sholatnya. Padahal lagi diulur itu. Apalagi yang umurnya udah di SMS sama Allah. Itu udah persiapan, Kak. 40 tahun ke atas itu udah harus persiapan. Kita punya bekal apa? Bekal jaga wudhu, bekal sholatnya tepat waktu, atau bekal sholat tahajud, sering sholat taubat. Sudah di SMS itu sama Allah. Mata udah mulai buram, badan jalan udah pada capek, naik tangga udah gak kuat, kadang dikit-dikit capek, pegel, tangan udah gak kuat. Itu sudah di SMS sama Allah. Rambut udah mulai putih, sudah diingatkan sama Allah. Inna lamughramun, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Itu orang-orang yang golongan kiri. Saya menyesal ya Allah, saya gak mau lagi berbuat maksiat. Kalau udah di kuburan gak bisa lagi menyesal. Apa kata malaikat? Dilemparin, kata surat Al-Muluk di ayat ke-7. Seret, dilemparin, tak, masuk ke dalam pusaran api neraka. Mau lari kemana? Panas, gak kuat, sakit, mau tobat, gak bisa. Gitu. Gak bisa lagi, mau apa lagi? Sekarang nunggu apa lagi taubatnya? Apalagi yang mau ditunggu? Masya Allah ta'ala, Kak. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami pun tidak dapat hasil apa-apa. Gak dapat hasil apa-apa. Kamu datang menduakan Allah ke orang pintar untuk minta rizki, padahal Allah yang kasih rizki. Biar anaknya cerdas, dikasih air minta sama Allah, Allah yang maha cerdas. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Nanti ini golongan yang ada di bawah. Kata surat Al-A'raf begini. Dia nih yang di bawah ngomong begini. Wahai Al-A'raf, minta dulu rizkimu, minta dulu air, saya haus. Apa kata yang di Al-A'raf? Haram Allah. Allah sudah haramkan semuanya. Apa yang ada kamu di bumi kamu lakukan, Allah sudah haramkan. Makanya kalau di sini disiksa sama suami, sabar. Ya Kak, dijahatin, dicaci maki. Sabarnya kamu sholat tahajud. Setelah itu kamu panggil 6 wali. Katakan mau dibawa kemana ini pernikahan. Gak usah pakai balas dendam. Dia selingkuh, kamu balas selingkuh. Udah, rumah tangga makin gak benar. Kalau dia selingkuh, biarin aja dia. Serahkan sama Allah. Banyak udah kejadian orang-orang yang
menduakan pasangannya, hancur semua usahanya, hancur karirnya, bahkan gak bisa naik jabatan. Itu sudah terjadi, ya. Karena nanti kalau kita udah minta air, kita udah gak bisa minta air yang halal. Maka makanlah dari yang halal. Walaupun mungkin ya, mohon maaf sekali, mungkin rezeki kita cuma misalnya 1 juta 1 bulan misalnya. Tapi kita memanfaatkan itu dengan baik, bersyukur aja. Rumahnya masih biasa, masih ngontrak, bersyukur. Bersyukur aja, Kak. Ya. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahlul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Ini tentang air, Kak. Air hujan yang membawa rahmat. Kalau ada hujan, berdoa, ya. Gak mungkin seorang laki-laki berkata kasar, gak mungkin seorang perempuan berkata kasar kalau dia menjaga wudhunya. Orang yang menjaga wudhunya terjaga akhlaknya, ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami menjadikan lautan itu atau air hujan itu asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Sering-sering bersyukur. Ngelihat buka pintu pagi, alhamdulillah ya Allah, dapat udara sehat. Alhamdulillah masih bisa minum ya Allah. Alhamdulillah rumahnya masih ada. Punya kasur, alhamdulillah. Sering-sering ucapkan kata itu. Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan? Hei, kalau kamu di dunia sering maksiat, sering zina, gak mau pakai kerudung, gak mau sholat, gak mau melakukan zakat, tidak mau menjaga kemaluanmu, kamu sendiri yang sedang menyiapkan korek api neraka. Semua yang kamu lakukan di dunia, kamu sedang menyiapkan korek api neraka. Bayangin, api neraka kamu siapkan sendiri. Tak, nah, 1 kali lagi maksiat, tak, dicemplungin kayak teh celup api neraka. 1 hari bagaikan 1000 tahun. Bagaimana itu? Melotok semuanya. Nauzubillah ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa kami ya Allah. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kamu yang menumbuhkan kayu atau kami yang menumbuhkan? Nah, kayu itu yang udah kamu siapin. Korek api sama kayu yang udah kamu siapin buat bakar tubuh kamu sendiri. Bayangin kalau udah mau maksiat, udah mau zina, bayangin. Saya nggak boleh nyalain korek api sendiri. Nggak boleh. Katakan begitu di hati. Jangan ya Allah, jangan. Saya nggak mau. Tinggalin. Ketika kamu bilang enggak, dan nggak jadi kamu lakukan, Allah akan turunkan pahala yang berlimpah dan ampunan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Dia meninggalkan semua yang sesat. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan. Peringatan, kan? Na'udzubillah ya Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sering bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Kata Allah, aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang. Nanti bintang sama bulan, dia akan bersatu tuh hari kiamat itu. Al-Waqiah. Dia akan berkumpul. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar. Seandainya kita mau mengetahui dan berpikir. Itu sumpahnya Allah, Kak. Allah bersumpah demi langit, demi bulan, demi matahari. Masya Allah. Itu pasti akan terjadi hari kiamat. Fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Dan aku bersumpah tempat beredarnya bintang-bintang. Masya Allah. Diulangi lagi nih. Di langit, ucapkan Masya Allah. Ngelihat langit, ngelihat bulan, bintang. Masya Allah, Masya Allah. Innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Itu Al-Quran mengajarkan kita jalan yang mulia, Kak. Jalan yang benar.
Fi kitabim maknun. Al-Quran itu kitab yang sangat terpelihara. La yamassuhu ilal mutahharun. Nih buat orang-orang yang haid selalu bertanya, boleh nggak baca Al-Quran pakai yang surat pendeknya, yang ada ayat tulisan Indonesianya? Boleh nggak menyentuh Al-Quran kalau lagi haid? Boleh nggak baca surat ini lagi haid? Nih, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu sangat mulia, Kak. Terjaga, terpelihara. Terus kita dalam keadaan haid mau menyentuh, tunggu sampai kelar, sampai bersih total. Udah nggak usah banyak tanya. Orang haid baca Al-Quran di dalam hati buat menghafal, boleh kalau dia penghafal Al-Quran. Orang haid ngajarin ngaji, boleh, tapi bacanya terbata-bata, tidak boleh full. Misalnya la ya masuhu begitu. Lihat ini sudah diingatkan, la ya masuhu illal mutahharun. Orang haid nggak boleh mau baca dari handphone sekalipun, nggak boleh. Handphone memang alat mubah. Begitu kalian buka ayat Al-Quran, itu Al-Quran Kitabul Karim, kitab yang sangat mulia dan sangat terpelihara. Tunggu sampai benar-benar selesai, bersih total. Tanzilu min Rabbil Alamin, karena Allah yang menurunkan. Tuhan sekalian alam, Allah yang menurunkan dan Allah yang melarang itu, bukan saya. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh tentang berita Al-Quran ini? Kalau ada bacaan ayat Al-Qurannya, kecuali Al-Fatihah diganti buat doa, Qul huwallahu untuk doa, itu diperbolehkan. Kalau ayat-ayat panjang, tidak diperbolehkan. Wa taj'aluna rizqakum annahum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Jangan pernah mendustakan Al-Quran. Al-Quran udah ngajarinnya benar banget, ini udah lurus banget. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa kamu ketika sampai di kerongkongan? Artinya apa? Kalau Allah sudah pengen nyabut nyawa kamu Kak, sampai di kerongkongan, udah bisa apa? Bilang apa? Maka sering saya bilang kalau saya lagi baca Al-Quran, jangan lupa tulis kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ayat ini memberi peringatan ya Kak kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Terlebih lagi saat sakaratul maut tiba, bila telah tiba waktunya, semua manusia akan meninggal. Maka kalau begitu mengapa kamu tidak mencegah kedatangan kematian ketika kamu tidak percaya atas kehidupan Al-Quran? Bisa nggak kamu tahan nih waktu kamu mau dicabut nyawanya? Nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua itu. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang yang sedang sekarat. Sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Disitulah perang yang benar-benar ujian yang paling mahal. Maka selalu saya katakan ketika sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, man tasyahada ahadukum, siapa yang bertasyahud akhir, kamu membaca 4 doa yang sudah saya buatkan video TikToknya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. 4 doa ini kamu baca sebelum salam tasyahud akhir. Salat fardu, bukan salat sunnah. Dalilnya sahih. Sudah saya buatkan video TikTok ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesianya. Sakaratul maut, kita akan terjaga. Baca doa itu. Ya, setiap selesai sholat fardu, sebelum sholat fardu selesai. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Kami lebih dekat kepadanya, orang yang sedang sekarat, kata Allah, daripada kamu. Tetapi kamu tidak mau melihat. Kamu tidak bisa melihat sakaratul mautnya kayak mana. Dia akan melihat ke atas. Dan dia selalu mengucap, orang-orang yang sudah meninggal dia ucapkan. Cukup 1 orang dekatkan di telinga paling kanan ketika kalian tahu orang itu akan wafat. Mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sulit bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Maka selalu saya bilang, biasakan yuk baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah subhanallah. Biasakan tulis yang banyak. Atau sambil nyetrika, sambil masak, di atas motor, di atas mobil, sambil aktivitas, ucapkan bahasa itu.
supaya terbiasa ketika nanti sakaratul maut tiba, teman-teman sudah terbiasa dengan ucapan itu. Sedikit lagi ya. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa kamu jika tidak diberi balasan? Semua akan ada balasannya. Ya. Orang-orang yang sekarat itu memang benar tidak dikuasai oleh Allah dan bisa melakukan apa aja dia. Karena di situ setan pun, karena sampai hari kiamat setan akan mengganggu, dia akan membisikkan kita. Nanti didatangkan misalnya seorang ibu kamu, dan lalu ibu kamu itu padahal si iblis, kerjaannya iblis nih. Kamu masuk ke agama lain aja yuk, karena ibu sudah enak di sini, karena ibu masuk ke agama ini bukan ke agama Islam. Dia akan membisikkan kita begitu, Kak. Maka yuk kuatkan iman. Maka di sujud terakhir ketika kalian sholat, apa doa yang selalu saya bilang? Ada 4. Ampuni dosa kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, tetapkan iman Islam kami ya Allah. Itu karena di penghujung sakaratul maut iman dipertaruhkan. Berdoa di sujud terakhir itu mustajab, Kak. Doa minta sama Allah ya. Kita lanjut. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu, udah nggak bisa kembali nyawa itu, Kak. Jika kamu orang-orang yang benar, ya sudah. Itulah jalan kamu. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Dan jika orang-orang mati itu termasuk didekatkan kepada Allah, al-muqarrabin, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, dia pun akan masuk ke dalam syurga. Farahu raihan wa jannatun na'im. Mereka akan memperoleh ketentraman, rezeki, syurga yang penuh kenikmatan. Karena perbuatan kamu di dunia. Begitu kata Al-Quran. Wa amma in kana min ashabil yamin, itu hanya untuk golongan-golongan yang kanan. Oke. Fasalamun laka min ashabil yamin. Untuk golongan yang kanan, selamat ya. Selamat buat kita semua. Seperti itu. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin. Termasuk golongan yang kiri itu tidak ada yang nolong karena dia selalu berdusta dan hidupnya selalu sesat di akhirat. Fanuzulun min hamim. Orang golongan kiri disediain apa? Air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar oleh neraka jahanam. Maka doa tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ini. Jangan sampai tubuh kita dibakar oleh neraka jahanam. Itu. Ya. Kakak masuk di akun saya, udah saya buatkan video TikToknya. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Gak ada keraguan di dalamnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, sering menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Agung. Sadaqallahul azim. Ada 96 ayat di surat Al-Waqiah. Kita bahas sampai 2 sesi karena tadi pagi gak cukup waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'mah ya karim. Allahu akbar. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa kami. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Maafkanlah sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qabla al-maut, turunkan taubat sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'da al-maut, turunkan ampunan ketika kami sudah terbujur kaku karena kematian. Wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab, jauhkan kami dari percikan api neraka ya Allah. Kami bisa menerima catatan kebaikan kami dari tangan kanan. Jangan kau kirimkan dari tangan kiri atau dari belakang punggung kami ya Allah. Wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.